Selamat pagi anak-anak ibu guru seluruhnya. Apa kabar pagi ini? Tentu sehat-sehat bukan? Baik, untuk hari ini kita kembali belajar matematika mengenai perkalian pecahan. Nah, minggu lalu kita sudah belajar penjumlahan dan pengurangan. Hari ini kita masuk ke perkalian pecahan. Diperhatikan ya. Yang pertama itu pecahan biasa dan pecahan campuran. Jadi caranya pecahan campuran harus diubah dahulu menjadi pecahan biasa. Jadi yang bisa kita kalikan itu harus pecahan biasa dengan pecahan biasa. Jadi pecahan campuran harus diubah dahulu menjadi pecahan biasa. Itu langkah yang pertama. Nah, kalau sudah menjadi pecahan biasa, maka kita gunakan caranya atau rumusnya pembilang dikali pembilang, penyebut dikali dengan penyebut. Dapat disimpulkan itu dengan A per D dikali C per D berarti sama dengan pembilang A dikali C per penyebut B dikali D. Jadi A per D dikali C per D ini diumpamakan pecahan biasa, berarti sama dengan A kali C pembilangnya, B dikali D penyebutnya. Nah, anak-anak lihat contohnya ya. Contoh yang pertama, 4 per 5 dikali 5 per 8. Ini sama-sama pecahan biasa. Berarti ini langsung kita buat pembilang dikali pembilang, berarti 4 dikali 5 per penyebut dikali penyebut 5 dikali 8. Jadi sama dengan 20 per 40. Seperti biasanya kan, kalau masih belum sederhana, ini harus kita sederhanakan kembali menggunakan FPB. Nah, kita tahu FPB dari 20 dan 40 itu adalah 20. Jadi sama-sama dibagi 20, berarti 20 bagi 20 sama dengan 1, 40 dibagi 20 sama dengan 2. Jadi jawaban yang sederhana adalah 1 per 2. Contoh yang kedua, 2 1 per 3 dikali 1 1 per 4. Nah, kita lihat nah, ini keduanya masih pecahan campuran. Berarti langkah awal kita harus ubah dulu 2 1 per 3 menjadi pecahan biasa. Berarti itu 3 dikali 2 ditambah 1. Berarti itu 7 per 3. Demikian yang 1 1 per 4 kita ubah ke pecahan biasa. 4 dikali 1, kemudian hasilnya ditambahkan 1, berarti sama dengan 5 per 4. Nah, sekarang keduanya sudah pecahan biasa. Kita masukkan rumus tadi, pembilang kali pembilang 7 kali 5, penyebut kali penyebut 3 dikali 4 sama dengan 35 per 12. 35 per 12, pembilangnya lebih besar dari penyebut. Nah, berarti ini bisa kita bagikan 35 per 12, itu artinya 35 dibagi 12. Nah, 35 bagi 12 dapat kita peroleh itu 2 kali 12 sama dengan 24. Kemudian ini kita kurangkan. Ini 5 dikurang 4, 1, 3 dikurang 2, 1. Jadi sisanya 11 per 12, maka hasilnya 2 11 per 12. Jadi 2 11 per 12 ini jawaban yang paling sederhana. Kemudian mari kita lihat contoh yang terakhir, yang ketiga. 3 1 per 3 dikali 4 per 5. Nah, perlu kita lihat bahwa di sini ada pecahan campuran dan ada pecahan biasa. Maka penyelesaiannya kita harus lihat dulu yang pecahan campuran ini diubah menjadi pecahan biasa. Mari nak ya, diikuti supaya kamu bisa mengerti. 3 1 per 3. Yuk, berapa per 3 itu? 10 per 3 kan? Nah, berarti ini kita buat 10 per 3 dikali 4 per 5. Oke, mari kita lihat 10 per 3 kali 4 per 5.
Pembilang kali pembilang 10 kali 4 berarti 40. Penyebut kali penyebut 3 kali 5 sama dengan 15. 40 per 15 ini masih dapat kita sederhanakan menggunakan EPB-nya. 40 dan 15 berapa itu EPB-nya? Pembagi yang sama yang besar untuk 40 dan 15 5 ya. Oke, jadi 40 dibagi 5 per 15 dibagi 5, 40 dibagi 5 8, 15 bagi 5 3, 8 bagi 3 masih dapat 2, sisanya 2 per 3. Jadi jawaban akhirnya adalah 2 per 3. Nah sekarang nak boleh kita lihat dengan cara cepat. Kalau yang 10 per 3 kali 4 per 5, nah ini dapat kita gunakan yang dikatakan itu dengan perkalian silang. Berarti mencari EPB dari bilangan pembilang dan penyebut. Jadi boleh itu dari 10 ke 5, boleh dari atas ke bawah kalau masih dapat dibagikan, tidak boleh ke samping ya. Nah contoh yang kita lihat di sini berarti itu ada 10, perhatikan kita coret dengan 5. Berarti pembagi dari 10 dan 5 adalah 5. Jadi 5 dibagi 5 tinggal 1, 10 dibagi 5 ini tinggal 2. Nah sekarang tinggal hasilnya 2 dikali 4 8 per 3 dikali 1 3. Jadi hasilnya sama dengan yang di sini tadi, maka 2 per 3. Nah, jadi kalau ada nanti soal yang kita lihat yang bisa kita sederhanakan lebih cepat, boleh kita gunakan dengan cara cepat, nah ya. Nah, sampai di sini perkalian pecahan biasa dan pecahan campuran. Mudah-mudahan anak ibu guru seluruhnya sudah dapat memahaminya. Nanti harus banyak lagi ya. Jadi kita lihat itu, yang pasti kamu harus tahu rumusnya pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Berarti itu harus pecahan biasa. Jadi kalau ada soal yang belum pecahan biasa, mana yang belum pecahan biasa itu, langkah awalnya ubah dahulu menjadi pecahan biasa. Kemudian pembilang dikali pembilang, penyebut kali penyebut, hasil akhirnya selalu jika masih dapat disederhanakan, harus disederhanakan lagi. Sekarang kita masuk ke perkalian pecahan desimal. Berarti pecahan yang menggunakan tanda koma ya. Nah, ini dapat kita kerjakan dengan dua cara. Yang pertama, mengubah terlebih dahulu ke pecahan biasa atau ubah ke pecahan biasa lebih dahulu. Yang kedua, dengan cara bersusun ke bawah, memperhatikan banyak angka yang ada di belakang koma. Kita lihat contoh nomor 1, 0,7 kali 1,2 sama dengan titik-titik. 0,7 kita tahu itu angka pertama di belakang koma, ini adalah per 10. Berarti ini dibaca 7 per 10. Kemudian 1,2 itu berarti 1,2 12 per 10 dalam campuran. Berarti pecahan biasanya 10 kali 1 tambah 2 12 per 10. Maka 1,2 12 per 10 pecahan biasanya. Setelah itu kembali ke rumus sebelumnya, pembilang kita kalikan dengan pembilang. 7 kali 12 84. Penyebut 10 kali 10 berarti 100. 84 per 100 pecahan biasa, maka desimalnya adalah 0,84. Cara yang kedua, perhatikan 0,7 dikali 1,2 kita kerjakan dengan cara bersusun. Berarti kita kalikan seperti mengalikan bilangan bulat. Hanya nanti di sini pada hasil akhir kita lihat banyak angka yang di belakang koma. Jadi kita kalikan dulu ya. 2 dikali 7 adalah 14. Berarti 4 yang ditulis, satunya disimpan. 2 dikali 0 adalah 0. Tadi ada simpanan 1, maka di sini 1. Kemudian kita lihat angka berikut, 1 dikali 7 adalah 7.
Kemudian 1 dikali 0 adalah 0. Kita jumlahkan. Ini 4, berarti di sini ada 0, tapi tidak perlu ditulis. Berarti ini 4, 1 ditambah 7, 8, kemudian ini 0. Nah, kita lihat angka yang di belakang koma tadi ada 1, 2. Berarti untuk menentukan hasilnya, kita hitung angka dari belakang tadi. 1, 2. Jadi ini hasilnya 0,84. Jadi 0,84 ini kita lihat ini 2 angka di belakang koma ya, 2 angka di belakang koma. Begitu dia ya, 2 angka di belakang koma. Nah, kira untuk nomor ini sudah bisa dipahami ya. Nah, sekarang mari kita masuk ke contoh terakhir, contoh yang kedua, 1,3 kali 0,15. Langsung aja ya, kita buat dengan cara pertama. Berarti 1,3 13 per 10 kali 0,15. Pecahan biasanya 15 per 100. Benar? Tinggal kita kalikan. Pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Kita lihat 13 kali 15. Ayo, plus 5 dikalikan. Ini 10 kali 15, 150. 3 kali 15, 45. Berarti 150 tambah 45, 195. Per 10 kali 100 adalah 1000. Nah, berarti dalam pecahan desimal menuliskannya 0,195. Cara yang kedua, kita lihat langsung dengan cara bersusun. Kita susun langsung ya. 1,3 0,15. Kita garis dulu, tanda kali. Kita kalikan 5 dikali 3, 15 ditulis 5. Simpan 1. 5 kali 1, 5. Tadi ada simpanan 1. Berarti jadi 6. Kemudian 1 kali 3. Nah, kalau itu hasilnya 3. Berarti ditulis di bawah angka 6. Kemudian 1 kali 1 sama dengan 1. Lalu kita lihat angka 0. 0 kali 3, 0. Berarti dibuat di bawah angka 1. Kemudian 0 kali 1, ini juga 0. Nah, ini di garis kita lihat penjumlahannya. 5, 6 tambah 3, 9. 1 tambah 0, 1 tambah 0 sama dengan 1. Kemudian ini 0. Nah, kita hitung di belakang koma ya. Ada 1, kemudian 2, 3. Berarti dari soal ini ada 3 angka semua yang di belakang koma. Maka hasil akhirnya kita tentukan 0,195. Kita hitung 3 angka mulai dari belakang. 1, 2, 3. Berarti ini hasilnya. Jadi sama 0,195. Jadi untuk perkalian pecahan desimal yang perlu kita pahami di sini dapat dikerjakan dengan 2 cara. Yang pertama, mengubah dahulu ke pecahan biasa. Kemudian yang kedua dengan cara bersusun, memperhatikan banyak angka di belakang koma. Nah, demikian pembelajaran kita untuk perkalian pecahan desimal. Silakan anak-anak ibu sebelumnya supaya diperhatikan. Nanti setelah kamu mendengarkan atau menonton video pembelajaran yang dari guru, silakan dituliskan catatan yang ibu kirimkan dalam lampiran bentuk foto ke dalam buku catatan matematikanya. Catatan tidak perlu dikirimkan kepada guru. Ibu pastikan bahwa anak-anak ibu seluruhnya sudah mencatat dengan baik, dengan tulisan yang rapi dan bersih. Demikian pelajaran kita untuk hari ini, untuk pelajaran matematika.